wa bin ta'lim wa ta'lim wal ifada wal istifada wal nafi la adrati wa habibi sayyidina Muhammad sallallahu wal wasabi wa jawaji wa dzurriyyatur sun mu'allif hadzal kitab Al-Fatihah. Ya karena Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wal khamisu utawi kang kaping 5, yang kelima. Iku ukhlika den binasaaken. Dibinasakan, dihancurkan sopo kaum sholihin, kaumnya Nabi Soleh. Dengan apa kaumnya Nabi Soleh dibinasakan? Bisoyhati Jibrila, kalawan pambentake malaikat Jibril. Dibentak, kali dibentak mati semuanya. Qaulu ta'ala wadal kutai mekono uhlika kaum soleh bisoyhati Jibril iku qaulu ta'ala dauhane Allah ta'ala inna arsalna alaihim soyhatan wahidah. Inna satemene ingsun Allah iku arsalna ngutus sapa ingsun, aku mengutus malaikat Jibril alaihim ingatase kaum soleh. Diutus maksudnya diperintah oleh Allah malaikat Jibril untuk membinasakan kaumnya Nabi Soleh. Dengan apa? Soehatan ing pembentak wahidatan kang sekali dibentak doang deh mati. Kali bentak. Wa qisatuhu utawi ceritane kaum soleh iku anna sholihan satemene Nabi Soleh alaihi salam. Alaihi kumuga tetap ingatase Nabi Soleh assalamu utawi rahmat keselamatan. Anna sholihan iku ahbaro awe habar sopo Nabi Soleh. Nabi Soleh menginformasikan, memberi kabar nih awe habar atau menginformasikan kau mau engkau Nabi Soleh. Apa informasinya? Anna fi hadza zamani satemene ing dalam ikilah zaman, maksudnya zaman Nabi Soleh. Sesungguhnya di dalam ini zamannya Nabi Soleh, yuladu bakal den lahiraken sopo gulamun bocah lanang. Akan dilahirkan seorang anak laki-laki. Payakunu mangka dadi ono po sababu halaki hadal qaumi, sebab celakane ikilah kaum, sebab binasane ikilah kaum iku minhu saking gulam. Nabi Soleh udah tahu, makanya Nabi itu tahu hal yang gaib. Ini belum lahir nih orang nih, belum lahir. Nabi Soleh udah ngendika, udah bicara sesungguhnya di zaman ini, zaman Nabi Soleh bakal dilahirkan seorang anak laki-laki yang nanti sebab binasanya kaum soleh ini sebab laki-laki ini. Anak orangnya belum lahir sih. Nabi Soleh udah tahu. Loh, kenapa? Karena itu kan hal yang gaib. Karena Allah yang memberitahukan kepada Nabi Soleh gitu. Pajtama'a maka dadi kumpul sopo asrofum, pirang-pirang wong mulyane kaum soleh. Atau asrofum ini pembesar-pembesarnya, atau pemimpin-pemimpinnya kaum soleh, atau tokoh-tokohnya ya. Kalau dulu kiai mananya benggol nih ya pembesar. Kita tahu benggol dulu iya. Uangnya ya itu maksudnya benggol nih tokoh pembesar. Kokojo deh, pentolannya hafal wae ji.
wa qalu lan pada ngalika sapa asrafum la tajilu ngedohi sapa ingsun an jaujatina saking pirang-pirang wojo wadon kita mantoi sapa wadon iku karato sapa man iku hamilan wadon kang hamil nuktalu maka mateni sapa kita walada ing anak keman ingkana lamun ono sapa walad ono iku zakaron lanang ya papalu mangka pada agawe sapa kaum soleh zalika ing mukono nuktalu ingkana zakaron. Maksudnya begini, karena kan Nabi Soleh udah menginformasikan bahwa rusaknya kaum soleh ini nanti oleh seorang laki-laki, karena pada zaman ini akan dilahirkan seorang laki-laki yang laki-laki itu menjadi sebab binasanya celakanya kaum soleh. Akhirnya pemimpin kaum soleh kumpul deh, udah mulai sekarang nih jangan ada yang hubungan intim. Hubungan intim tahu kan deh ya? Iya. Berhubungan badan, jangan. Terus gimana kalau udah ada yang hamil? Kalau hamil, kalau ternyata lahir laki-laki bunuh. Kalau perempuan, kenapa kok begitu? Karena ini khawatir yang dibicarakan Nabi Soleh nih, ya ini laki-laki yang lahir itu Ji. Karena di zaman ini kata Nabi Soleh akan dilahirkan seorang laki-laki yang seorang laki-laki itu menjadi sebab binasanya kaum. Ada ngumpul, mereka nggak tinggal diem. Setiap lahir laki-laki dibunuh. Terus yang ini udah nggak usah hubungan intim, udah pada ngeronda udah. Jadi nganggur deh saat itu deh. Saat itu istri ini pada nganggur. Ya mau gimana? Khawatir kan. Akhirnya pawaladat maka ngelairaken sapa imraatun wong wadon sapa imraatu rajulin gitu ya. Bojo wadone wong lanang. Gulaman ing bocah lanang ternyata ada melahirkan anak laki kandung hamil. Tetapi palam yaktul maka ora mateni sapa rajul ing gulam. Kenapa? Tapi dia nggak konsekuen, nggak dibunuh. Lahir anak laki, yang lain pada dibunuh. Kenapa dia nggak membunuh anaknya? Lahir laki-laki. Karena Nabi Soleh udah menginformasikan bahwa di zaman ini bakal lahir seorang laki-laki yang laki-laki itu menjadi sebab binasanya kaum soleh. Ada istrinya seorang laki-laki lahir punya anak laki-laki, tetapi mereka nggak membunuhnya. Palam yaktulhu li'anahu karena sama gulam karena sama rojul iku kana ono sapa rojul iku layuladu ora den lahiraken sapa lo kadorojul, karena dia nggak punya anak maksudnya. Mau dibunuh ini anak satu-satunya ditunggu puluhan tahun, mau gimana ya kan? Semoga aja ini enggak gitu. Bukan gimana coba, dia udah nyareat kemana-mana mungkin ya kalau istilah kitanya, nggak punya anak pas lahir di musim begini, musim udah ada pengumuman dari Nabi Soleh, dari informasi dari Nabi Soleh, dan para pembesar kaumnya Nabi Soleh udah kumpul, nggak boleh berhubungan intim. Jadi kalau udah kadung hamil ya teliti aja, kalau lahir laki-laki bunuh. Tapi dia pas lahir laki-laki ternyata dia nih nggak punya anak, mau dibunuh ya udah habis, akhirnya dibunuh. Kila den ucapaken sama ngarani sapa rajul ing gulam kidaron ing aran kidar. Kemudian si bayi laki-laki ini dikasih nama Kidar namanya. Wa kana lan ono opotis aturohtin 9 pantan. Iku kotalu pada mateni sopotis aturohtin aladahum ing pirang-pirang anak ketis aturohtin. Kaum Nabi Soleh ini ada 9 kabilah. 9
9 suku, 9 bang. Itu yang 9 kabilah semuanya punya anak laki-laki dibunuh. Punya anak dibunuh. Tapi ini satu lolos. Seorang laki-laki ini punya anak laki-laki nggak dibunuh karena dia anaknya satu-satunya udah lama menunggu pengen punya anak. Nggak taunya ini deh. Palamaka biro maka semangsane gede sopo kidar sopo kidarun kidar gitu ya, sopo kidarun kidar waro auhu lan ningali sopo kaum soleh ing kidar nadimu maka getun sopo kaum soleh tadi satu rotin ala qatli auladihim ingatase mateni pirang-pirang anak keti satu rohtin. Ketika si kidar gede gitu ya, mereka nyesel yang udah membunuh 9 kabilah nih, yang udah membunuh anak laki-laki. Oh, si kidar dibiarin. Akhirnya mereka jadi kesel sama Nabi Soleh. Oh, gara-gara Nabi Soleh itu gitu. Akhirnya watasawaru lan pada musyawarah sapa tisaturohtin musyarah fi qatli Sholihin alaihissalam ing dalam mata ini Nabi Soleh alaihissalam. Akhirnya 7 kabilah ini, 7 kelompok ini musyawarah untuk membunuh Nabi Soleh. Qala Allah taala ngandika Allah taala wa kana fil madinatu tis'atu rahtin yufsiduna fil ar wa kana lan ono iku fil madinatil kota. Lalu bahasnya kota, maksudnya memang orang-orang yang berpikir, orang-orang yang punya pergerakan mesti di kota, iya kan? Pergerakan apa di kota, kampung nanti ngikuti aja kampung-kampung. Makanya ada kalau pengen maju tinggal di kota Ciela City ya, jadi kota kota bukan Suryati. Wah kana lan ono, bahkan ulama tafsir pun begitu, tokoh-tokoh ini kota fil Madinah. Wa kana lan ono iku fil Madinah tinel kota opotis aturotin songo pirang-pirang pantan, ada 9 kelompok, 9 kabilah. Yufsiduna kang padang rusak sopoti satu rotin bila ading dalam bumi nih, yang 9 kelompok nih selalu bikin kekacauan di atas bumi, merusak, bikin kekacauan. La yuslihuna ora pada bagusi sopo tisatu rotin, nggak bisa damai, masalah dikit ribut, berantem, bunuh-bunuhan gitu deh. Kacau aja gitu. Fakolu maka pada ngucap sopo tisatu rohtin 9 kelompok ini nusafiru lelungan sopo gitu ila ardin maring bumi summa narjunoli balik sopo gitu hubyatan hale nyamar minan nasi saking manusia. Udah gini aja kita berangkat ke bumi, berangkat maksudnya mau membunuh Nabi Soleh di bumi dengan nyamar dengan ketahui kita pulangnya nak suma naktulu noli mateni sopo kita solehan ing Nabi Soleh, kemudian kita bunuh Nabi Soleh. Jadi anggapnya tamu yang bunuh. Suma nalipun oleh sumpah sopo kita bila demi Allah tindak korobati ono kerabate kaum Soleh anu tengsun iku makotalna orang mateni sapa ingsun Nabi Soleh wala alim nalan orang ngurus sapa ingsun qatila ing wong kang maten Nabi Soleh. Mereka gitu, udah kita pergi aja, pergi gitu ya, pergi nanti pulang lagi tapi nyaman banget. Habis itu bunuh Nabi Soleh. Jadi sehingga kerabatnya Nabi Soleh nggak tahu siapa yang membunuh Nabi Soleh. Kalau misalkan ditanya sama kerabat siapa yang membunuh Nabi Soleh, kami nggak tahu, pembunuhnya nggak tahu. Padahal dia yang 9 kelompok, dia pura-pura
merantau dulu gitu Ji, nanti balik lagi nyamar, jadi merasa bukan nyamar itu membunuh. Jadi kan kalau kerabatnya Nabi Soleh tanya siapa yang membunuh Nabi Soleh, nggak tahu kami, bukan orang sini, paling bilang kelompok, mungkin pendatang. Tuh, jadi emang tipu daya begitu nih udah ada sejak zaman dahulu kala. Sekarang ya tentunya lebih canggih lagi model tipu-tipu begitu ya. Jadi wakana lan ono saat itu sopo kidarun kidar iku ibnu Komsa Asarota, anak lanang umur 15, apane sanatan tahunnya si kidar saat itu 15 tahun. Hanya hati loh sama orang-orang yang usia yang berani-berani usia segitu SMP intinya. Si kidar saat itu usianya 15 tahun. Pabai nama maka yang dalam biji waktu utawi tis'atu rohtin iku yasrabuna pada ngombe sapa tis'atu rohtin al khamra ing arak. Mereka yang 9 kelompok ini pada mabok berjamaah minum khamr. Itaju hale pada butuh sapa tis'atu rohtin ilal ma'i maring banyu. Idzalikal waktu dalam mengkono-kono waktu mereka pada butuh air saat itu. Mereka membutuhkan air ya buat mandi ya, buat minum, buat macem-macem, udah butuh air. Wakana lan ono di saat mereka pada butuh air itu air, jadi air jadi zaman Nabi SAW digilir sih, karena 9 pantan ya, hari ini giliran ini. Nah pas mereka pada butuh itu gilirannya onta minum, dan ontanya Nabi Soleh. Wakana lan ono po dalikal yaumu mengkono dino pada saat itu yang pada mabok itu ikulin nakoti kadue gilirane onta watola bulan pada nyupli sopoti satu rotin maning banyu malam yajidu maka orang nemu sopoti satu rotin ada air tapi kan gilirannya onta Nabi Soleh bukan gilirannya mereka. Nanti besoknya baru gitu giliran lagi. Nah akhirnya mereka mencari ke tempat lain air karena memang butuh air pada mabok gitu. Ternyata nggak mendapatkan ada air itu gilirannya ontanya Nabi. Akhirnya pakoma maka ngadeg sopo kidarun kidar wakolan ngucap sopo kidar ini satu menengsun iku aro dua pendapat sapa ingsun an aktula ingin tamat ini sapa ingsun nakota solihin ing ontane Nabi Soleh. Kan orang kaum Nabi Soleh kebingungan nyari air, dengan ini hari ini nih gilirannya ontane Nabi Soleh. Si Kidar langsung berdiri di hadapan kaumnya, kata si Kidar udah ije pendapatku nih aku aja deh yang membunuh ontanya Nabi. Kenapa li anak karena seneng suni kupil doikin dalam kerupekan karena kita susah udah masa pakai giliran onta segala gitu mungkin ya. Cuma kalau ontanya mati kan kita udah aman, udah dibunuh. Akhirnya Pak Waharoja gitu ya. Yeah. Waharoja lan banget kerupakan. Pildoikin waharjin gitu ya. Lan banget kerupakan menamai saking banyak. Kita ini benar-benar kesulitan air. Udah, aku aja yang membunuh ontanya Nabi Soleh karena aku dalam kesusahan dan dalam kesulitan untuk mendapatkan air. Akhirnya pakolu maka pada ngucap sopotis aturotin 9 kelompok. Jami'an halis kabene hadau taiki kal kidar iku suabun bener. Oh iya pendapat si Kidar ini bener udah bunuh aja pada setuju semuanya. Ya emang kaum anta barantah begitu. Iya kan udah begitu disepakati udah, makanya kan kaget kalau orang karena pendapatnya begitu kok disetujui semua kan begitu kan, padahal ini pendapatnya merugikan rakyat. Setujui oleh semuanya anggota dewan, anggota yang hadir, bisa begitu.
di zaman. Makanya jangan kaget misal ya, misal. Akhirnya Pak Akhoda maka nyekel sopo kidar atau ngalap atau ngambil sopo kidar saipan ing pedang, langsung dia ngambil pedang. Wa kharaja lan metu sopo kidar. Fakta tama maka umpetan sopo kidar. Dia keluar kemudian dia sembunyi deh. Fisik bin ing dalam pisi bijabalin ing dalam lereng gunung, dia sembunyi gitu di lereng gunung. Jadi nanti onta Nabi Soleh lagi meleng dia bunuh. Cuman kan orang nggak tahu siapa pembunuhnya. Gitu. Sembunyi di lereng gunung. Wakana lan ono opo onta Nabi Soleh takusung. Iku wakana clear deh. Wakana lan onopo fakta tama waktu ngumpetnya si kidar ngumpet gitu. Iku waktu rujuna koti waktu balik ke onta minal mai saking banyu, si kidar udah tahu jam sekian nih waktu kembalinya si onta dari air. Kidar ngumpet di gunung. Palama danat maka semangsana wis parek opo nakoh menu saking kidar hamala mangka gawa sopo kidar alai ngatasé nakoh bawa gitu siono wa qatalan mateni sopo kidar ha ing nakoh akhirnya dibunuh beneran. Tuh ya keluar dari batu tuh deh mujizat Nabi Soleh. Yang orang kehausan itu bisa minum air susunya dibunuh sama si kidar. Kontan pura-pura dituntun gitu udah nggak ada siapa-siapa jauh disembelih kita dibunuh. Suma kosoda nolin neja sopo kidar ila jawarya maring anaknya nakoh. Terus si kidar ini mau nyerang juga sama anaknya. Nona udah punya anak kontan yang dari batu, dia mau nyerang anaknya. Pada nama kamar sopo kidar al jawaro al jiwaro ing anak onta ilal jabali maring gunung alladzi rupane jabal kulikot kang den dadaken minu saking alladzi sopo umu ibune jiwar. Nah itu anak onta itu mendekati gunung yang memang ibunya itu keluar dari batu itu mendekati ke gunung itu batu. Karena pas nggak sempat dibunuh kalau anaknya panesako mangka sigar opwal jabalu gunung bikudratillahi ta'ala kan kudrati Allah ta'ala wadahola lan manjing opo jiwar ping dalam jabal keburu gunung terbuka kemudian masuk batu ya, gunung ini maksudnya batu terbuka masuk. Kalau ibunya udah dibunuh tapi anaknya udah keburu masuk lagi ke batu gunung. Waqala lan ngandika sapa Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Musayyib rahmatullahi alaih. Kana ono apa sababu qatlin naqati sebab mateni onta iku surbul khamri minum khamr. Kata Sa'id bin Musayyib, kenapa si kidar sampai membunuh onta Nabi Soleh? Itu karena mabok. Karena kan sebelumnya pada mabok dulu. Makanya orang kalau udah mabuk ya udah al-khamru umul khaba'is. Yang namanya khamr itu induk segala kejahatan. Orang kalau udah mabuk ya judi ya iya, ya zina, ya maling, ya apa. Makanya sampai sekarang deh itu pabrik khamr nggak ada yang berani tutup. Paling yang dirajia warung-warung kecil, benar nggak deh? Ya kan pabriknya dari dulu kan nggak pernah ditutup, iya kan? Doang. Padahal itu adalah biang kejahatan. Bisi kejahatan coba ini. Kata Sa'id bin Musayyib sebab mereka membunuh onta itu adalah minum khamr. Itu yang tawur-tawuran tuh yang bunuh-bunuhan. Periksa mesti minum khamr. Kemudian wakana lan ono
Apa sababu fitnah ti Harut wa Marut, sebab fitnah ya Harut wa Marut iku surbul khamri, minum khamr, malaikat yang pengen jadi manusia. Harut wa Marut diizinkan oleh Subhanahu wa taala. Akhirnya Harut wa Marut itu membunuh ini, sebabnya minum khamr. Sebabnya minum khamr. Makanya itu semua ya, coba aja kita peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian pembunuhan atau apa, pemerkosaan, mesti minum khamr. Ya mestinya para pemerintah ini sigap, jinya ini loh, biangnya kejahatan nih tumpes. Contoh lagi, wa kana lan ono sababu qatli Yahya, sebab dibunuh Nabi Yahya iku surbul khamri, minum khamr. Juga Nabi Yahya dibunuh, dipenggal kepalanya, sebab minum khamr. Pada mabok dulu. Orang pembunuh di kita juga sama, pada mabok dulu. Anak-anak SMP jadi berani kenapa? Pada mabok dulu, mabok. Wa kana la an ono apa sababu idai qaumi sholih qaumi nuhin, sebab ngelarani nih kaum Nabi Nuh alaihi salam, maring Nabi Nuh alaihi salam iku surbal khamri, nginum khamr. Tuh kaum Nabi Nuh pada nyiksa ke nabinya sendiri ji. Nabinya disiksa, dipukulin. Kenapa? Karena minum khamr. Ya, minum khamr menghargai mereka juga. Hargai. Polisi tawuran sama polisi karena minum. TNI sama TNI sama lu. Mestinya tumpes tuh pabriknya. Masa sih masih cari pajak di situ? Kita semua udah dipajak apapun. Jadi semua dipajak loh. Apalagi wa kana lan ono sababu qatlil Husaini, sebab dan terbunuhnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu iku surbal khamri, minum khamr. Sebab Nabi Sayyidina Husain cucu kanjeng Nabi dipenggal, itu juga oleh Ibnu Ziyad, juga minum khamr. Ini sejarah ya, yang dulu begitu tuh umum. Ya ternyata sejarah berulang gitu. Sejarah berulang. Ya makanya kok bisa gitu ya, orang dibiarin. Itu yang merusak tuh pada mabok, pada bawa pedangnya dek. Lu wahai bapak-bapak keamanan yang sigap loh, supaya rakyat nih merasa tentram, merasa damai, nyaman, usaha apapun, betul nggak dek? Iya, lu jangan ketakutan. Palidzalika maka kena are mengkono karena sabab qatlin nakoh surbal khamri. Karena semua itu ji tadi di atas, sebab orang membunuh ontanya Nabi Soleh itu mabok. Fitnahnya Harut wa Marut juga mabok. Terbunuhnya Nabi Yahya, dibunuhnya Nabi Yahya juga sebab orang yang mabok. Semua itu semuanya. Karena itu qala ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al khamru utawi khamr iku ummul khaba'is, dadi asale penggawe eleh. Maksudnya jadi biang segala perbuatan jahat. Asal muasal perbuatan jahat itu pertamanya khamr. Itu kan ibu itu yang melahirkan. Berarti jadi khamr adalah yang melahirkan segala bentuk kriminalitas, segala kejahatan. Khamr ini dibiarkan, katanya apa, kriminal apa sih, kriminal ringan. Ringan bertangkap kemarin lagi. Itu bahaya. Ringan gimana? Dosa besar dalam Islam nih, dosa harus dicambuk itu. Ini katanya kriminal ringan. Piring apa itu? Ringan ya. Apal. Apal. Udah, rojakna balik sapa kita ila kisoti maring kisah. Nah ini sebenarnya tuh kalau khamr dibasmi deh, insyaallah aman dah. Mungkin sampai sekarang kok udah berapa kali ganti presiden kita belum ada yang serius.
Ya dek. Iya. Belum ada. Palingnya warung-warung di razia mau puasa yang kecil. Pabriknya tuh razia pak. Itu loh. Ya kan dek? Iya. Iya loh. Dah. Rojana balik sopo kita lagi soti maring kisah cerita. Kembali ke cerita lagi. Palama alima maka semangsane urus sopo soli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikotin nakoti kalau den pateni ne onta. Ketika Nabi Soleh tahu ternyata untanya udah dibunuh. Kala maka ngandika sopo Nabi Soleh tamna'u ta apa nun dek Eji tamat tahu gitu ya tak ji Iya, tak. tamat tahu pada seneng-seneng sira kabeh idarikum ing dalam umat sira kabeh salah sata yamin ing dalam telu pirang-pirang dino sumayatikum noli bakal tekan sira kabeh sapa opo al azabu siksa kata Nabi Soleh langsung Nabi Soleh memberikan itu. Sudah sekarang kamu senang-senang aja. Yang ikut terlibat pembunuhan onta, ya banyak karena kan bisa orang tuh terlibat pembunuhan onta. Sekarang senang-senang. 3 hari kamu nikmat tuh deh. Tapi setelah itu bakal turun azab. Diancam sama Nabi Soleh. Wa alamatu dzalika utawi ciri-cirine mengkono-mengkono yating muladab, tanda-tandanya ada bakal turun, ada tandanya. Ikuan takuna yang taono pujukum pirang-pirang wajah sira kabeh bil yaumil awalin dalam dina kang awal iku humuran iku humuran abang humron iku humron abang. Jadi tandanya ada mau turun di hari pertama wajah kamu berubah merah semua. Wajahnya merah. Merah ini wajah merah semuanya. Hari pertama. Wapil yang misani lan ing dalam dino kang kaping pindho iku supron kuning. Di hari yang kedua itu yang 9 kelompok itu wajahnya kuning semuanya. Kemudian wapisali silan ing dalam dino kang kaping 3 iku sudan ireng. Hari ketiga mehong semuanya. Wajahnya kok mehong sampai gosong semuanya. Falam maroau maka semangsan weruh sapa kaum hadil alamat ing kila pirang-pirang tanda. Kalau maka ngucap sapa kaum nak tulu bakal mateni sapa kita solihan ing Nabi Soleh kama kotalna kaya oleh mateni sapa kita anak kota ing onta. Ketika mereka beneran apa yang kata Nabi Soleh, tanda-tandanya ada bakal turunnya hari pertama wajahnya merah semuanya, hari kedua kuning, hari ketiga hitam. Mereka sadar wah beneran ini Nabi Soleh nih nggak main-main. Ya udah bunuh aja Nabi Soleh kalian. Bagaimana kami telah membunuh onta, udah bunuh aja Nabi Soleh. Akhirnya pakosodu maka pada nejas sapa kaum Soleh ila dari maring umay Nabi Soleh. Datang deh kaum Nabi Soleh ke rumah Nabi Soleh. Berdeg begitu ya banyak. Wa kana lan ono apa zalika mukono-kono kosodu ila dari yaumul arbi'a ingem der. Mereka pada datang ke Nabi Soleh itu hari Rabu. Pas langsung malaikat Jibril. Baja maka teka sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam. Wa khodalan ngalap sapa malaikat Jibril. Bisuril baladi kalawan batase daerah. Itu batasnya daerahnya kaum Soleh dipegang tanah batasnya. Diorok-orok gitu sih. Wajah jalan gonjang ganjing akan sapa malaikat Jibril. Hu ing sur balad. Wah diorok-orok itu bukan sekali terlagi deh orang. Oh, betul. Setelah itu summa soha noli bentak sapa malaikat Jibril uim kaum Soleh. Sohatan kawan bentak waidatan kang sepisan pamatu maka mati sapa kaum Soleh jami'an halai kabeh. Tadinya mau datang semuanya ke rumah Nabi Soleh mau bunuh Nabi Soleh, maka Jibril datang. Dipegang batasnya kampung itu, diorong-orong. Waduh gempa gede-gedean. Dulu orang pada kebingungan dah jatuh. Dibentak mati semua. Udah keterlaluan, udah membunuh onta, memujizatnya Nabi Soleh. Wallahu ta'ala Allah.
iku aladidat ahroja kang ngetuakan sebaladi annaqata ing onta minal jabali sing gunung. Allah adalah yang mengeluarkan onta Nabi Soleh dari gunung, dari batu, keluar dari batu. Bidu'ai solihin kalawan doane Nabi Soleh alaihissalam. Doanya maksudnya onta nih susunya buat minum, buat masyarakat. Kemudian karena ana sapa Allah iku qadiron dat kang maha kuasa ayun yang yen nyelamataken sapa Allah naku teng onta. Allah ini maha kuasa untuk menyelamatkan onta itu. Kalau Allah mau ya, min yadil kufari saking tangane pirang-pirang wong kafir. Wa qatalan mateni sapa Allah ing kufar, dan Allah mampu untuk membinasakan saat itu orang-orang kafir. Iya kan Ji? Iya. Allah mampu untuk kenapa Allah biarkan kok nggak diselamatkan onta itu ya, dibiarkan dibunuh. Allah juga nggak langsung membinasakan mereka, nggak langsung. Walakin taroka, padahal Allah mampu. Walakin taroka tetapi ninggal sepuluh kaum soleh hatta kotalu sehingga mateni sapa kupar ha ing nako dibiarkan oleh Allah kaumnya Nabi Soleh sehingga dia membunuh onta. Padahal Allah mampu kalau mau menyelamatkan onta. Kan onta itu Allah yang mengeluarkan dari batu. Sebab doanya Nabi Soleh. Ketika mau dibunuh, Allah mampu tidak untuk menyelamatkan onta deh? Mampu, tetapi Allah biarkan. Mereka orang-orang kafir membunuh onta. Akhirnya ya mereka mendapatkan azab tadi. Pertama maka susah sopal muslimuna pirang-pirang wong Islam ala qati ing atase matine nako. Orang kenapa kok Allah biarkan enggak di ini deh enggak diselamatkan itu onta, dibunuh sama orang-orang kafir. Kaumnya Nabi Soleh kan kaumnya Nabi Soleh ada yang kafirnya, ada yang muslimin. Akhirnya kan susah kaumnya Nabi Soleh yang muslim itu susah mereka. Pas taku maka pada ngaki sopo muslimun atau baing ganjaran. Orang-orang muslim yang saat itu susah atas terbunuhnya ontanya Nabi Soleh, mereka mendapatkan pahala semuanya. Nah orang-orang kafir yang gembira, wah parwalan bunga-bunga sopal kupar pirang-pirang kafir, maka orang-orang kafir gembira. Mereka merasa telah menang, telah membunuh ontanya Nabi Soleh. Apa yang mereka dapatkan? Pastaku maka pada ngehaki sopok kupar al azab ing siksa. Makanya itu kalau ada apa-apa, Allah mudah untuk menyelamatkan orang-orang Palestina dari cengkraman Zionis Israel. Iya kan? Mudah ya Allah. Allah mudah sekarang membinasakan orang Israel. Tapi Allah biarkan. Gak apa-apa. Biar. Kenapa? Ketika orang-orang muslim berempati, bersimpati ya kepada kaum muslimin yang dijajah, yang dapat pahala. Mereka orang-orang kafir dapat siksa. Begitu sama gitu. Karena semuanya waktunya Allah yang ngatur. Ada waktu-waktunya. Wa kadzalika lan haleke mengkono-mengkono ayun yanakoh. Begitu juga sebagaimana Allah mampu untuk menyelamatkan onta, tapi Allah biarkan kan, nggak diselamatkan. Begitu juga sama karena ono sapa Allah iku qadiran dat kang maha kuasa ayun yang nyelamatkan sapa Allah Husain ing Sayyidina Husain radhiyallahu anhu minal qati saking den pateni. Begitu juga Allah misalkan di padang Karbala waktu Sayyidina Husain sama keluarganya kurang lebih 70 orang dibantai sama tentara waktu itu. Maksudnya pasukannya Yazid bin Muawiyah yang kalau nggak salah waktu itu dipimpin oleh Ibnu Ziyad. Itu loh Allah mampu menyelamatkan Sayyidina Husain cucunya kanjeng Nabi, mampu. Allah mampu, sangat mampu sekali, sangat kecil sekali beliau. Tapi Allah biarkan, ya kan? Kayak tadi sama kayak onta tadi. Walakin nau tetapi Allah ikut taruhkan ninggal sapa Allah ing kaum, itu kaum maksudnya pasukannya Ibnu Ziyad hatta qatalu sehingga pada mateni sapa kaum ing Sayyidina Husain. Ya akhirnya hatta yastaujab
Istaujaba yastaujibu. Kata istaujaba yastaujiba, sehingga pada ngehaki sopo kaum al adaba ing siksa. Keliru. Hatta istaujiba, sehingga ngehaki netepi al adaba ing siksa sopo wong. Qatala kang mateni sopo man ing Sayyidina Husain, sehingga orang-orang yang terlibat atas pembunuhan Sayyidina Husain ya berhak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wastahiqo lan sehingga amre ngaki asabeng ganjaran sapa man wong iktamakang prihatin sapa man, tapi orang-orang muslim yang sedih atas terbunuhnya Sayyidina Husain mendapatkan pahala sama deh kayak tadi. Jadi Allah nggak selamatkan lu, kalau lu kamu jangan ini semuanya Allah yang ngatur ini. Ada hikmah semuanya, tadi hikmah itu deh, ada hikmah semuanya dibalik itu semua. Su'alun ay hada su'alun